Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Arroja. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab STI Dr. Khairuddin Bakin Purwakarta. Sini saya akan membahas terkait mabadi ilmu fikih atau prinsip dasar ilmu fikih. Pembahasan ini saya tujukan memang untuk penilaian akhir UAS, penilaian akhir daripada ujian akhir semester dalam mata kuliah dalam mata kuliah mutolaah. Nah, di sini kita akan membahas tentang mabadi ilmu fikih atau prinsip dasar usul fikih. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya bentuk jamak dari mabda, ya, mabadi itu adalah bentuk jamak daripada mabda, yang berarti prinsip-prinsip dasar atau fondasi sebelum mempelajari sesuatu disiplin ilmu secara mendalam. Nah, kalau pengertian fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Namun secara istilah syariat, fikih adalah ilmu hukum yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis atau keamalia atau kehidupan sehari-hari dalam ibadah, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci gitu. Nah, di sini ada unsur mabadi ilmu fikih. Ada beberapa. Pertama ada al-had. Itu ada definisi. Jadi pengertian ilmu fikih sebagai ilmu hukum praktis berdasarkan dalil yang rinci gitu. Nah, contohnya mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, bukan sekedar teori keyakinan, tapi wajib, hukumnya wajib. Namun kita harus juga mengetahui bagaimana tata caranya kita sholat, begitu. Juga ada yang namanya al-maudu atau objek kajian. Itu perbuatan atau tindakan mukallaf atau orang dewasa dan berakal. Jadi mungkin ya contohnya menilai kita ambil contoh menilai hukum transaksi jual beli online gitu, muamalah atau akad nikah. Terus juga ada namanya asamarah, manfaat, sebagai pedoman hidup, menjaga kemaslahatan dan menghindari kesalahan ibadah. Contohnya kita menghindari kebingungan tata cara bersuci saat sedang sakit atau dalam perjalanan. Nah, pentingnya kita belajar yang namanya ilmu fikih supaya kita tidak bingung saat kita dihadapkan dengan keadaan yang kita tidak bisa melaksanakan ibadah sesuai mestinya. Misalkan kita lagi sakit dalam perjalanan, dan sedangkan yang namanya sholat itu tapi kita harus melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah lainnya, namun keadaan itu tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan, maka dalam ilmu fikih ini ada cara-caranya untuk bisa melaksanakan ibadah meskipun dalam keadaan yang mungkin agak sulit untuk kita beribadah gitu. Istilahnya ada keringanan. Juga ada yang namanya al-fadl, itu keutamaan. Ya mungkin daripada keutamaan ini adalah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Anifaqihu fiddin. Sebagaimana Allah katakan, barang siapa yang Allah inginkan dirinya kebaikan, maka Allah akan permudah jalannya dia untuk belajar agama gitu. Jadi memahami hikmah dibalik keharaman riba atau solusi fikih medis. Terus juga ada an-nisbah, hubungan erat dengan usul fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab dan ilmu sosial gitu. Menggunakan kaidah bahasa Arab untuk memahami perintah dalam ayat Al-Qur'an. Nah, apa sih tujuan kita untuk belajar ilmu fikih? Jadi tujuan kita untuk belajar ilmu fikih ini itu diantaranya ada memahami dan mengamalkan agar kita beribadah sesuai dengan aturan syariat, agar kita bisa menempatkan sesuatu sesuai syariatnya. Kita tahu bahwa sholat itu wajib, namun bagaimana ketika kita tahu tata caranya? Kita tahu bahwasannya kencing itu najis, namun kita tidak tahu tata cara untuk membersihkannya.
kita tahu bahwasannya minuman khamar itu haram, tapi kita harus tahu juga gitu dalil-dalilnya. Dan juga agar kita seperti tadi yang saya bahas, agar ketika kita dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan ibadah sesuai aturannya, maka kita diberi keringanan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Juga membentuk karakter akhlak, menanamkan kedisiplinan pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga mewujudkan kemaslahatan atau menjaga 5 hal, utama itu agama, jiwa, akal, dan keturunan, juga harta gitu. Mungkin itu adalah pembahasan terkait yang namanya ilmu mabadi ilmu fikih dalam mata kuliah muthala'ah. Ini kita akan kembali lagi dengan membahas kajian-kajian lain yang ada dalam muthala'ah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.